Yesus sudah bayar harga, kita tinggal melanjutkan. Dan penderitaan itu bagian dari hidup yang harus kita jalani. Orang bilang hidup dalam Tuhan atau ikut Tuhan itu menderita. Dan orang pikir itu mungkin penderitaan itu sesuatu yang tidak enak, menyakitkan. Tapi sebenarnya penderitaan itu bagian dari anugerah. Wow. Seperti itu. Hai guys, ketemu lagi dengan Sa Putri di Tongpu Pondok Podcast. Aduh, rasa kayak sendiri begitu. Apakah Sa sendiri kawan-kawan? Sa sendiri ya. Sa ada Sa kakak rohani yang hari ini dah akan menemani Tong di episode ini. Silakan kakak. Halo. Hai Putri, aduh, baik. Sabar hati dulu. Ya, jangan gugup ya. Tidak, harus gugup kan dari kamu. Itu lagi ya. Oke, kawan-kawan. Ya. Mungkin Sapu kakak bisa perkenalkan dia diri kam, begitu dia nama siapa? Oke, ya teman-teman, saya punya nama Euniken Dikan, tapi biasa dipanggil dengan kakak Ike. Gitu? Ya, begitu. Itu sudah cukup sekali. Nah, kakak Ike. Ya. Sebelum Tong mulai, biasanya Tong ada slogan di Pondok Podcast gitu. Iya. Dan dan saya akan ajar ke Keke tentang itu. Juga teman-teman di rumah kan bisa belajar tentang ini. Baru praktek tuh, siapa tahu nanti dapat undak. Oke. Jadi itu ada 10 bagian dengan Keke pu bagian. Nah, nanti saya akan praktek 10 bagian dulu, baru setelah itu kakak bertunda sama-sama. Begitu. Oke. Siap. Jadi saya akan bilang begini, 10 bagian itu akan bilang gini. Lepas nafas, itu 10 bagian, terus kakek bilang tarik nafas. Tarik nafas maksudnya tarik. Ya, tarik akan gini. Tarik nafas. Terus tahan. Terus terserah sih. Sudah. Terus tendanan sama-sama buka mata gitu. Bisa kakek? Latihan dulu ya. Oke, baik. Kalau gitu 10 bagian. Lepas nafas. Tarik nafas. Buka mata. Nah, bisa. Oke, kali ini kita akan betul-betul. Oke. Lepas nafas. Tarik nafas. Buka mata. Oke, terima kasih Kak Ike. Nah, kawan-kawan, sebelum kita mulai, Kak Ike, apa kabar? Sapu kabar, puji Tuhan masih hidup. Oh, puji Tuhan ya. Iya, tidak semua orang hidup loh. Betul. Saya masih hidup, saya masih ada di sini, bahkan dapat undangan untuk sama-sama dengan Putri di Pondok Podcast. Itu luar biasa, puji Tuhan sekali. Jadi sapu kabar, puji Tuhan luar biasa. Ya, baik. Kakak tertanya apa kabar? Kok mau ditanya? Ya, sudah Putri, kok kabar bagaimana? Kabar baik, masih hidup. Kelihatan sih. Maksudnya kelihatan kabar baik. Gitu lagi. Oke kakak. Jadi kakak terima kasih banyak karena semua temani kitong di Tong punya Pondok Podcast ini. Dan terima kasih juga pokoknya temani Tong di sini. Dan di Tong punya episode kali ini itu sudah episode ke-25. Gitu kakak. Nah, dan kita akan bahas satu topik yang sangat menarik kawan-kawan. Apa itu? Apa itu kayak? Apa tertahu? Kasih tahu kak. Harus kasih tahu ya kawan-kawan. Oke, jadi dia topik itu sebagai murid, kok buat apa dengan hidup ini? Jadi Tong sebagai muridnya Yesus ini, Tong bikin apa di Tong kehidupan ini? Begitu. Ini menarik sekali kawan-kawan, karena kita bisa dapat jawaban jelas tentang sebenarnya kita ada di hidup ini, Tong bikin apa, Tong tujuan apa, mau buat apa, begitu. Sebagai murid Kristus, sebagai orang muda kah, orang tua kah, kita punya tujuan hidup itu apa, bahkan di pekerjaan pun begitu toh. Saya menjual apa, orang-orang yang pergi menjual di pasar kah, yang tukang ojek, pergi ke bank, atau seorang guru, terjemahan di belakang kamera, dan saya yang di depan itu sebetulnya tujuan hidup itu apa. Jadi ini sangat menarik. Oke, jadi kita akan bahas. Mari kita diskusi. Oke, Kak Keke dan teman-teman. Nah, jadi di topik kali ini kita akan bahas yaitu sebagai murid, kok buat apa dan hidup ini toh? Itu diambil dari kitab Kolose pasal 1 ayat 24 sampai 29. Nah, kawan-kawan kan bisa baca
di mana saja. Nah, dan di sini saya mungkin akan minta Kak Ike untuk dia baca 2 ayat di sini, kawan-kawan. Oke. Jadi Kak Ike mungkin bisa baca di Kolose pasal 1. Ada 2 ayat di situ 28 dengan 29. Kak Ike bisa baca. Teman-teman, saya baca untuk kita semua dengar sama-sama. Kolose 1 ayat 28 sampai 29. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang yang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Wah, kuat sekali ya ayat itu, kawan-kawan. Nah, jadi terima kasih Kak Ike untuk baca itu. Saya harap teman-teman juga baca ayat itu di Kampung Kitab. Harus baca. Ya. Jadi, nah Kak Ike, mengenai topik ini tuh, Kak Ike dan teman-teman semua, kamu kalau diminta untuk gambarkan kamu hidup tuh kayak bagaimana? Apa kayak Kodok yang lompat-lompat kah? Dari satu tempat ke tempat yang lain mungkin atau mungkin orang yang bersantai di pantai kah, yang ada tidur-tidur di pantai kah? Itu lagi atau sepatu yang bisa. Butuh pasangan gitu begitu. Mungkin itu kamu punya wish. Emang aku butuh pasangan kah? Ya butuh. Tapi Tuhan sudah sediakan ya untuk semuanya. Amin. Baik, terima kasih ya. Jadi di topik kali ini tuh tentang tungku hidupin ini tuh bagaikan papeda dingin, kawan-kawan. Papeda dingin? Iya, papeda dingin itu kan pernah makan tuh Kak. Sudah sih. Kamu pernah makan tuh? Sudahlah Kak. Banyak di Biak. Datang ke Biak. Oke, tapi itu bukan pembahasannya. Jadi papeda itu kan dia satu adonan toh. Baru setelah itu pas kamu bikin dia jadi papeda dingin itu yang kamu potong dia toh. Jadi dia sutra baku sambung dan yang lain, dia pisah-pisah kayak begitu. Nah, kalau kamu sadari toh kawan-kawan dan Kak Ike, di tumpu kehidupan itu banyak sekali urusan atau kegiatan yang menghabiskan tumpu waktu, energi dan perhatian. Nah, ini untuk kegiatan atau aktivitas yang di luar Tuhan ya, yang tong kerjakan bukan untuk Tuhan ya. Itu kalau kita lihat baik-baik itu toh, itu terhadap tujuan. Tong buat sekali dengan setengah mati. Contoh. Dulu saya sebelum sebelum komitmen ikut Yesus itu percaya dia firman dan hidup dia firman itu, kawan-kawan kamu tahu. Saya ikut ini komunitas Korea. Pecinta. Ada satu grup dan pokoknya kalau idola itu dia bikin rambut apa, saya bikin rambut begitu. Jadi tong semua kumpul, tong sampai menari kayak ini pujian penyembahan di gereja begitu. K-pop begitu toh. Tapi itu bukan untuk Tuhan. Dan saya dapat kerugian banyak sekali. Contohnya saya tidak dapat apa-apa. Dong yang semakin kaya, saya tidak kaya. Tetap begini saja. Dan dong tidak tahu. Maksudnya dong tidak tahu kalau saya ada. Begitu toh. Nah, beda ketika sekarang saya memuji dan menyembah Tuhan dan hidup dia firman, saya tahu kalau dia mencintai saya. Bahkan dia sudah sediakan kehidupan kekal setelah saya mati pun begitu toh. Gitu kawan-kawan, kira-kira gambarannya seperti itu. Baiklah Putri. Ya. Nah, terus di sini tuh dari bacaan ini itu tuh Rasul Paulus dia tulis pas dia di dalam penjara begitu, untuk orang-orang di Kolose gitu Kak Ike. Nah, orang-orang di Kolose itu dong tahu Yesus, dong tahu tentang kabar kebenaran itu. Cuma menurut dong itu masih kurang untuk tahu Yesus baru itu macam kayak tapi dong masih mau berhasil, masih rasa kurang. Perlu tambah sesuatu kayak untuk mencapai keberhasilan itu Yesus, tapi harus tambah dengan pengetahuan mungkin, tradisi mungkin. Baru kan dulu orang-orang di Kolose itu
dorang juga menyembah dewa-dewa toh sebelum tahu Yesus. Betul, Jadi ya, kayak saya ingat itu. Sudah terpengaruh memang dengan dewa-dewa itu kalau ada dewa untuk apa bidang ini, ada dewa untuk bidang ini kayak begitu. Sedangkan Yesus itu sudah melingkupi semuanya begitu. Oke, kawan-kawan. Jadi di tong punya dan Rasul Paulus dia tahu. Di antara orang-orang itu semua, Rasul Paulus itu dia tahu dia punya tujuan hidup dan dia tahu dia punya sumber yang bikin dia bisa kuat untuk jalani dia punya hidup itu. Dia tahu dia punya tujuan. Dia punya sumber pertolongan itu dari Tuhan. Ya, betul sekali. Nah, jadi di tunggu pembahasan topik ini ada 3 poin. 3 poin saya akan kasih tahu. Poin pertama yaitu tujuan hidup Paulus. Nah, tujuan hidup itu kan bisa baca di ayat 24 dengan 26. Menggenapkan apa yang belum genap. Nah, di situ kalau kan baca di situ dia bilang bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Nah, pas orang-orang Kolose dong dengar tuh dong kayak, hah? Aduh, tuh mau menderita ya, begitu toh. Siapa sih di dunia ini yang mau menderita? Menderita tuh enak kah? Bagi orang-orang dunia tidak enak, aku pasti ya. Tapi Paulus dia mau. Iya, tapi Paulus dia mau itu kayak. Nah, terus di sini Paulus tuh dia bilang di situ kan dia bersukacita, artinya dia senang, dia dia siap dengan penderitaan itu toh. Nah, dan dia karena dia tuh sudah tahu dia punya penderitaan ini dibandingkan penderitaan yang dia alami itu, dia lebih pikir tentang tujuan dari dia menderita itu, kawan-kawan. Jadi dia bilang, iya saya menderita, tapi kan saya menderita untuk tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu adalah jemaat, begitu. Nah, dan jadi di situ dia terfokus ke dia punya keinginan, dia punya selera, dia tidak fokus ke situ. Ke dia punya jadwal yang terlalu padat. Aduh, ini tentang saya berdiri, saya mau istirahat, saya tidak bisa melayani, saya tidak bisa kerja, kayak begitu toh. Nah, Paulus dia tidak memikirkan itu, dia lebih memikirkan tentang tujuan. Dan tujuannya di sini tuh adalah untuk memberitakan firman. Kabar baik ini kepada semua orang, walaupun dia harus menerima penderitaan itu. Saya jadi ingat ibu-ibu yang dong hamil, baru dong mau dekat melahirkan. Itu kan pas melahirkan itu sakit sekali toh, menderita sekali toh. Tetapi ketika dong pu anak keluar, kitong semua keluar ya dari tong punya mama pu rahim itu tong mama bahagia sekali, sangat-sangat luar biasa. Itu macam tidak bisa dibandingkan kebahagiaannya begitu, kayak sukacita sekali begitu. Nah, seperti itu kira-kira yang Paulus dah rasa begitu. Dan di sini kenapa menggenapkan apa yang belum genap? Kenapa Paulus dia buat begitu? Jadi apa yang belum genap? Yang belum genap itu adalah menceritakan kepada semua orang tentang kabar Injil ini. Damai sejahtera ini. Kalau Yesus itu sudah cukup begitu. Tidak harus ditambah dengan atau mungkin tradisi seperti begitu. Betul. Dan ketika kitong mengalami penderitaan itu membuat kitong tahu bagaimana Yesus pu rasa di dalam ketika dia jadi manusia kayak orang ini, dia merasa tertolak. Dia merasa difitnah, dia merasa dihianati sampai dibunuh. Disiksa. Sampai kan rasa sakit yang paling yang paling manusia takuti adalah mati. Iya toh. Betul. Rasa sakit yang paling takut sekali kayak, aduh saya bawa motor. Dulu waktu sebelum bawa motor tuh bilang, saya mau bawa motor karena nanti saya dapat tabrak mati. Aku bilang gitu, belum coba nih. Iya toh, itu selalu begitu toh. Jadi seperti itu dan Yesus sudah lalui semua itu. Jadi ketika kamu merasakan penderitaan sekarang ya, harusnya bersukacita ya. Harusnya bersukacita karena kita sudah dimenangkan. Oke. Baik. Terus poin kedua adalah sumber pertolongan hidup Paulus. Kak Keke bisa bantu untuk uraikan? Jadi ini menarik. Di bagian sumber pertolongan hidup Paulus itu tadi sudah dibahas di bagian awal. Kalau orang-orang Kolose ini dong penasaran. Sebenarnya Paulus kenapa sampai kau bisa bersukacita dalam kau punya penderitaan? Dan di sini mau kasih tahu kalau sumber pertolongan hidup Paulus itu adalah Kristus itu sendiri, yang disebut sebagai rahasia itu. Jadi di sini kita bisa lihat kalau Paulus punya sumber yang bisa bikin dia sampai
dalam dia punya pelayanan dia masih tetap mau bersedia untuk menderita untuk dia punya jemaat itu karena Yesus itu sendiri. Sumbernya dia itu Yesus. Wow. Dan dia tidak perlu tambah dengan yang lain-lain seperti begitu. Terus juga kita bisa lihat dari sini bahwa Paulus dia punya tujuan yang jelas. Dia bikin itu, dia bersedia untuk menderita karena dia punya tujuan yang jelas. Penderitaan itu bagian dari dia punya pelayanan. Seperti begitu. Baik. Jadi untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mau bertobat, seharusnya waktu kau sudah terima Tuhan dan Tuhan itu ada dalam kau punya hidup, itu menjadi sumber yang paling berharga untuk kau. Begitu. Tidak perlu ditambah dengan saya perlu Yesus tapi sepertinya saya kurang pengetahuan. Tidak, Yesus itu sumber pengetahuan. Dia tuh sudah seperti ya. begitu. Asalkan kita mau. Dan Yesus itu sendiri adalah firman, kawan-kawan. Firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu semua Yesus. Jadi ketika kamu baca firman itu akan jadi satu dengan kamu roh dan pengetahuan itu akan diperbarui terus sama Roh Kudus gitu. Benar sekali. Nah, kayak saya ingat tadi kakak ada bahas tentang Paulus bilang hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi sebenarnya waktu kita lihat kenapa sampai Paulus dia bisa bersukacita dalam dia punya penderitaan. Jadi untuk hidupnya Paulus, hidupnya dia itu adalah Kristus, mati itu keuntungan. Seharusnya waktu kita terima Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita punya hidup itu bukan tentang kita lagi, tapi tentang Yesus. Begitu. Jadi Yesus sudah bayar harga, kita tinggal melanjutkan. Dan penderitaan itu bagian dari hidup yang harus kita jalani. Orang bilang hidup dalam Tuhan atau ikut Tuhan itu menderita. Dan orang pikir itu mungkin penderitaan itu sesuatu yang tidak enak, menyakitkan. Tapi sebenarnya penderitaan itu bagian dari anugerah. Seperti begitu. Gitu ya, karena dia sudah tahu tujuannya ya. Iya. Wow. Nah, terima kasih Kak Keke. Ya. Di poin ketiga ini adalah rahasia Paulus. Lepaskan dari dirimu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Itu ada di ayat 28 dan 29. Kak Keke bisa uraikan sedikit? Oke, baik. Di dalam poin ketiga ini ada dua hal yang kita bisa lihat sama-sama. Yang pertama ini bicara tentang urutan penting dalam kita punya hidup. Yesus sudah mati, dia sudah pergi ke surga, siapkan tempat di sana, dan kita melanjutkan pelayanan yang Yesus sudah bikin. Begitu. Ada dua hal yang kita bisa lihat di sini. Pertama, Tuhan sudah buat apa dalam kau punya hidup. Dan yang kedua, dari hal itu apa yang kita bisa buat untuk orang lain. Begitu. Kalau sekarang mungkin kau rasa seperti saya punya hidup sampai sekarang saya belum tahu ini bagaimana, atau mungkin tidak tahu kau punya tujuan hidup. Ayo kita berdoa, tanya Tuhan, apa yang kau sudah buat dalam saya hidup supaya saya bisa pakai itu untuk bikin ke orang lain. Kira-kira seperti begitu. Oke, baik kawan-kawan. Selanjutnya kita akan masuk ke diskusi pertanyaan. Mari kita diskusi. Oke. Siapa yang tanya nih? Saya. Jadi Putri, ada pertanyaan, dia bilang begini. Bagaimana Paulus dia bisa bersukacita dalam penderitaan? Seberapa sulit Putri atau mungkin teman-teman yang nonton bisa bersukacita dalam teman-teman punya penderitaan? Oke. Bagaimana Paulus dia sendiri sudah bilang ya di dalam bacaan itu, Kolose itu, kalau dia bilang dia sumber itu Yesus, iya toh. Karena ada sumber Yesus itu yang dia bisa punya kekuatan, energi dari Yesus. Dia baca firman, dia ingat apa yang Yesus bilang, dan dia kayak saya tahu, dan dia tahu dia punya tujuan. Itu yang menurut saya bikin Paulus ini bersukacita, karena dia tahu dia punya tujuan. Kayak yang tadi tuh apa ibu yang melahirkan, dia tahu kalau akhirnya saya akan melahirkan sapu anak yang saya sayang sekali, kayak begitu. Itu kira-kira kalau yang dari Paulus. Kalau dalam sapu hidup pernah mengalami penderitaan, tapi misalnya bersukacita dalam penderitaan, saya bisa bilang, sekarang ini. Sekarang ini saya ada saya sedang menghidupi apa yang firman katakan. Jadi jangan-jangan di depan podcast juga ini menderita. Sebetulnya lanjut. Ini adalah karunia penderitaan, bisa jadi juga begitu. Bukan artinya podcast ini penderitaan, tidak. Tetapi ada suatu tanggung jawab yang dikasih ke saya, dan saya bicara ke kamu, itu tidak bisa bicara sembarang. Itu harus betul-betul apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kamu dengar. Karena podcast ini bukan untuk saya atau kakak Ike dan kakak Jerry dan kakak Yola, tapi untuk kamu semua, begitu. Ya, buat Ain juga, buat yang di belakang layar semua ini, anak-anak diberkati, kami yang dengar, siapa saja kamu, yang mungkin sekarang dunia ada bilang, kamu begini, kamu berarti bagi Tuhan, dan
Pondok Podcast ini buat Kam dengar kebenaran dari Tuhan. Jadi yang saya mau bilang, saya sedang menderita itu. Ini adalah bagian dari saya penderitaan itu. Tetapi saya bersuka cita. Kenapa saya bersuka cita? Karena saya punya firman. Saya punya firman Tuhan yang tiap saya lihat, saya tahu Tuhan pujanji di situ dan saya hidup akan digenapi dengan dia pujanji itu. Jadi saya tahu hasilnya bagaimana dan yang perlu lakukan. Jadi tiap kayak pikir sukacita, pikir penderitaan, besok menderita besok bagaimana Tuhan, besok gini bensin habis gini sapu adik bagaimana, sapu bapak sakit, sapu mama sakit. Tapi saya ingat Tuhan bilang dia tuh sumber semuanya. Tuhan bilang kasih tahu aja ke dia, nanti dia yang urusakan. Ya sudah, kalau gitu saya percaya firman daripada sapu pikiran itu. Betul. Begitu. Nah kalau Kakak Ike? Dari saya mungkin hampir sama tentang sumber. Kenapa Paulus dia bisa bersuka dalam dia punya penderitaan. Tadi Putri juga sudah bilang kalau sumber dari Paulus punya kehidupan itu Yesus. Jadi bagaimana dia bisa bersuka cita? Karena Yesus sudah menang atas penderitaannya kita. Begitu. Yesus datang, dia menderita, dia mati, tebus ketong punya dosa. Dan itu bukan hal yang harus menjadi kutuk untuk ketong. Waktu ketong bilang, kenapa saya hidup susah-susah terus? Kenapa dari dulu masalah ini tidak pernah selesai dalam sapu rumah tangga, dalam saya punya keluarga, dalam saya punya hubungan dengan pertemanan? Kenapa saya ketemu orang-orang yang selalu punya kehidupan yang terbaik? Bikin saya rasa seperti setiap hari kayak tidak ada damai sejahtera. Sebenarnya itu bukan balik tentang itu bagian dari sesuatu yang sebenarnya susah untuk kita jalani. Itu balik lebih ke pertanyaan tentang waktu Yesus mati, dia sudah selesaikan itu semua dalam kau punya hidup atau belum? Jangan-jangan Yesus mati untuk kau punya dosa yang bagian sakit saja. Tapi kau punya hubungan dengan keluarga, kau masih rasa Yesus belum mati untuk itu. Atau dengan bestie. Jadi dia masih pikir ada hal lain. Sebenarnya Yesus sudah mati untuk semua. Tidak ada lagi yang kau perlu untuk rasa seperti sia-sia begitu. Jadi seharusnya ketong punya itu dan ketong bisa bersuka cita. Dan percaya ya. Harus percaya. Begitu. Baik. Tadi Kakak yang tanya ke saya. Aku. Oh, jadi sekarang saya yang tanya. Ya, silakan. Oke, Kakak saya akan tanya. Kakak dan teman-teman juga. Ya. Apakah Keke punya teman dekat yang dekat sekali gitu, dan kira-kira apa yang buat Keke dekat dengan teman itu begitu? Pertanyaan yang bagus ya. Waktu bicara tentang teman dekat ini sebenarnya kenapa kita bisa dibilang punya teman dekat? Kita punya teman dekat mungkin disebut sebagai teman dekat karena mungkin kita pernah mengalami satu peristiwa yang namanya mungkin duka bersama, pernah mengalami susah bersama, pernah ada dalam pokoknya sesuatu yang dimana masa-masa sulit begitu, pernah mengalami itu bersama dan kita menikmati atau menjalani itu bersama. Susah senang biasa kalau anak-anak mahasiswa dan suka bilang, aduh ini sapu besti. Kalau tong susah senang makan kah, ada makan kah, itu sudah tong sama-sama begitu. Dan waktu-waktu itu sebenarnya bisa buat ketong punya hubungan lebih dekat karena ketong pernah merasakan hal yang sama. Begitu. Saya punya teman seperti begitu. Dan kalau saya hitung-hitung mungkin sekarang sudah 12 tahun kita. Wow, lama sekali. Itu waktu saya kuliah ada punya teman satu, dia orang Chinese dan sebenarnya kita bagaimana sampai bisa dekat itu bukan karena pernah mengalami duka bersama kah. Sebenarnya lebih ke hatra mau berteman dengan dia. Karena bilang minta maaf tapi kayak macam orang Chinese ini dong kayak terlalu jutek, terlalu pelit seperti begitu. Tapi justru karena hal itu yang bikin kita menjadi dekat. Begitu. Tuhan ini singkapkan ini. Begitu. Itu bukan jadi alasan untuk kita tidak berteman. Dan waktu saya punya orang tua pernah susah bahkan sampai saya bapak meninggal, dia jadi satu orang pertama yang turut berduka untuk saya punya keluarga. Begitu. Dan di dalam saya punya masa-masa berduka itu dia ada untuk saya. Seperti begitu. Jadi dan kamu tahu teman-teman, tanggal 15 kemarin dia bapak juga baru meninggal. Dan itu saya rasa seperti dia pernah ada untuk saya di waktu-waktu itu, dan saya mau juga ada untuk dia di waktu seperti begitu. Jadi ada saya punya teman seperti itu. Jadi untuk teman yang berduka, saya turut berduka untuk bapak. Gitu. Keren. Saya melihatnya pekerjaan Tuhan di situ adalah walaupun kau Chinese kah, kau Papua kah, kau Jawa, kau apakah, ternyata Tuhan Yesus mempersatukan orang. Itu dia lihat tong roh, bukan dia lihat kau fisik begitu. Karena tong semua unik toh. Jadi jangan lihat Keke dan dia, Keke kan sudah macam kayak dia tuh begini. Tapi ternyata Tuhan bilang, ini loh kau soulmate kayak gitu. Oke, saya ada. Dan dia punya nama Siti. Dari kuliah sampai sekarang sama-sama
saking terlalu dekat sampai saya sudah tidak bisa bilang dia sahabat lagi. Saya bisa panggil dia tuh sapu saudara perempuan sudah begitu. Karena mau dari busuk sampai apa dia sudah tahu semuanya, jadi begitu. Iyo, karena keadaan yang membuat kita jadi satu dan puji Tuhan sekarang tong juga sudah bertumbuh juga di dalam Tuhan kayak begitu. Nah, Kak Keke, saya bertanya, iyo. Nah, bagaimana ini dapat menolong kita untuk mengerti maksud Paulus dalam ayat-ayat ini tentang melanjutkan pekerjaan Yesus dalam tong punya hidup? Wow, ini sedikit deep juga ya sebenarnya. Dalam. Ya, sedikit dalam. Waktu bilang teman yang dekat dan kita sudah merasakan penderitaan bersama. Jadi waktu kita ada di dalam satu ini seperti kita sudah punya satu chemistry yang sama begitu. Sudah menderita bersama berarti untuk lihat tentang bagaimana kita bisa melanjutkan pekerjaan Yesus dalam hidup ini seperti teman yang bisa sama-sama untuk melayani Tuhan. Kalau misalnya dia ada dalam bidang pelayanan yang sama dan kita dekat seperti saya misalnya dengan Putri, itu akan lebih gampang membuat kita untuk semakin punya satu tekad yang sama, tujuan yang sama untuk bisa melayani Tuhan. Seperti itu. Seperti begitu ya Kak. Saya setuju sekali dengan yang Kak Keke sudah bilang. Oke, jadi itu tong punya pembahasan untuk pertanyaan-pertanyaan untuk topik kali ini. Oke, kawan-kawan dan Kak Keke. Ya. Nah, kita masuk ke diskusi pertanyaan-pertanyaan di sini. Nah, masih tetap tentang tong punya topik sebagai murid, kok buat apa dengan hidup ini? Oke, jadi Kak Keke ada pertanyaan buat Kak Keke. Oke, silakan. Nah, waktu Kak Keke kecil dan teman-teman kamu ada permainan yang macam kayak kamu harus cari sesuatu begitu dan pas kamu dapat sesuatu tuh kamu senang sekali. Ada. Apa itu? Kak Keke jadi dulu tuh kita biasa main main itu. Biasa kalau pasca itu yang dong sembunyi cari telur pasca. Itu permainan yang paling ketong tunggu-tunggu sudah. Jadi waktu permainannya tuh ada kan telur itu dong sudah sembunyi tertaruh mungkin dalam pasir kah, di rumput kah atau di mana, baru anak-anak ini petugas cari. Jadi waktu ketong cari tuh kadang sampai baku pukul kah, baku tolak untuk bagaimana sampai saya bisa dapat itu. Jadi ketong kayak berjuang sekuat tenaga untuk bisa dapat telur itu. Jadi gitu waktu dapat telur, padahal cuma telur saja. Tapi dia merasa bangga ini macam ada di surga begitu. Waktu itu kayak menang apa gitu. Oke. Kakak ternyata ya sudah. Putri, bagaimana dengan kau? Kalau saya sama saja sih. Apanya yang sama? Telur pasca tuh. Oh, kira telur. Saya mau coba ingat-ingat tuh, tapi lupa. Tapi kayaknya telur pasca itu aja salah satu dari yang saya senang sekali tuh. Karena setelah kalau tong dibiak itu tong payo obor, nyanyi puji-pujian, sudah selesai sampai tuh nanti panitia dia bilang, oke, saatnya cari telur pasca. Itu tuh kalau cari berharap dapat, berharap orang lain dapat tuh kayak. Kenapa didapat? Saya juga mau Kak, gitu. Apalagi telur yang biru yang paling andalan. Bertung dapat yang warna lain nih. Hati sakit Pak, gitu. Tapi kalau tong dapat, senang sekali. Kayaknya terdapat. Oke, baik. Mungkin karena itu bikin gue ganas kan. Oke, kawan-kawan. Dan Kak Keke. Nah, menurut Kak Keke itu punya hubungan dengan Paulus ini pas dia tahu rahasia yang dia ketemu akan itu. Terus, dia rasa bagaimana? Ya. Begitu. Terus yang kalian lihat di sini tentang ini ada kata-kata tentang Kristus hidup di tengah-tengah kita. Bagaimana Paulus dia rasa waktu dia tahu Kristus ada di tengah-tengah kita. Teman-teman, saya bisa bilang di sini waktu saya ada di Paulus punya posisi, saya akan bilang saya bangga sekali. Kenapa saya bangga sekali? Karena Yesus dia mati. Terus dia pergi ke surga, dia siapkan tempat dan ketong melanjutkan dia punya pelayanan yang ada di bumi ini. Yesus dia pergi tapi dia kasih tinggal dia punya penolong. Itu Roh Kudus. Dan ada Roh Kudus, kau punya Tuhan Yesus. Mau kau punya hubungan rusak dengan kau orang tua kah? Kau punya pekerjaan, kau rasa kau tidak bisa kerja kah? Atau mungkin dengan kau punya teman dikhianati kah? Di dalam ketong punya masalah seperti itu, bahkan di dalam ketong punya duka cita, Yesus ada di situ. Dan waktu Yesus ada di tengah-tengah kita, ketong akan rasa seperti duka cita yang ketong alami, penderitaan yang ketong rasa itu tidak akan sebanding dengan waktu Yesus ada di dalam ketong punya hidup. Saya ingat ada satu ayat di Roma 8 ayat tentang apa?
Yang dia bilang begini, penderitaan yang tong rasakan sekarang ini tidak sebanding dengan apa yang kemuliaan yang akan tong terima nanti. Iya. Begitu. Jadi kayak betul yang Kak Keke bilang itu jadi walaupun itu menderita sekali, kau mengalami seumur kau hidup tuh macam kayak terada bahagianya, tapi kamu ingat selalu kalau kamu kekuatan di Kristus dan jadi kayak sudah ada jaminan gitu. Ya sudah, nanti saya kena begini, tapi saya tahu akhirnya nanti saya dengan Yesus, begitu. Sebenarnya ada hal yang kita bisa belajar di sini juga, kalau Yesus dia datang itu dia sudah selesaikan semua di kayu salib. Jadi dia sudah orang lumaskan, dia sudah genapkan di atas kayu salib. Waktu kita menderita berarti kita ngerasa berarti ada yang belum cukup dalam tong punya hidup begitu. Padahal Yesus sudah kasih genap itu. Dan seharusnya waktu menderita kita harus bilang kalau itu bagian dari, tadi saya sudah bilang, bagian dari anugerah. Seperti begitu. Begitu ya Kakak. Karena nanti ada kekekalan yang kita akan nikmati setelah kehidupan, setelah kematian bersama dengan Yesus. Begitu Kakak Putri. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke saya? Ada dong. Kok mau ditanya? Jadi ada pertanyaan yang dia bilang begini. Paulus rasa penderitaan itu adalah lanjutan dari penderitaan Yesus Kristus. Nah, bagaimana seorang putri bisa dapat meneruskan penderitaan Tuhan Yesus? Aduh, pertanyaan deep sekali, pertanyaan dalam ya. Melanjutkan dulu penderitaan adalah caranya ya, kau pegang erat-erat sekali firman yang kau sudah dapat selama ini. Kau dapat di pondok podcast ini kah, di gereja kah, di mana saja. Komsel mungkin. Karena dia bertanya bagaimana ya. Kayak bagaimana tuh menjalaninya. Iya, harus ada cara. Harus ada cara untuk kita bisa. Betul. Karena banyak yang namanya di sini kan melanjutkan penderitaan. Selama ada firman yang bilang selama tong ada di dalam tubuh ini, tong akan terus menanti-nantikan untuk bersatu dengan Tuhan. Jadi ketika sekarang kau mengalami yang sedang kau alami sekarang mungkin kau sedang menunggu, kenapa ya sebelum dapat pekerjaan, kenapa ya saya terlalu lulus kuliah, begitu, kenapa susah sekali begini dan begitu. Cara untuk kau melanjutkan penderitaan itu karena kau sudah tahu Yesus sudah menangkan itu, dan kau harusnya kau percaya kalau kau sudah terima itu. Ya kau lihat firman Tuhan, firman yang sudah ditulis di Alkitab itu, dan kau percaya, kau lebih percaya itu daripada kau lihat kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada, aduh saya cuma punya 50.000, sedangkan saya harus menyelesaikan satu kuliah ini yang punya harus ada biaya segini nih. Tapi saya cuma punya 50.000. Bahkan sehari pun untuk dapat 10.000 tuh mungkin susah sekali. Tapi kau harus percaya kalau firman bilang kalau Tuhan punya rancangan masa depan buat kau harus percaya itu. Kau harus percaya kalau saya yakin Tuhan akan bukakan jalan untuk saya, untuk kamu semua, untuk bisa menyelesaikan kuliah itu atau apa saja yang sedang kamu alami di kamu hidup. Ya caranya adalah tetap tertempel pada firman, tetap taruh mata di firman Tuhan bilang apa yang ada pengharapan di situ daripada apa yang suara-suara dunia bilang dan yang kau lihat. Kemudian Kakak Ike. Jadi ini saya lihat tentang penderitaan Tuhan Yesus, tapi ada penderitaan Paulus. Yesus datang itu bagian dari dia punya misi Allah Bapa, penyelamatan manusia. Jadi dia tahu dia punya tujuan jelas. Paulus juga dia tahu dia punya tujuan jelas. Jadi penderitaan itu memang bagian dari dia punya pelayanan. Itu harga yang harus dibayar. Kau melayani Tuhan tidak ada enak-enak saja. Mungkin kau akan baku cekcok dan kau punya teman pelayanan. Mungkin kau ada punya masalah dalam keluarga. Mungkin kau sakit. Tapi itu bagian dari kau punya hidup yang kau harus jalani seperti begitu. Jadi ya itu sih yang hadapan. Oke. Oke, teman-teman dan Kakak Ike. Kita langsung sampai di kesimpulan. Nah, sudah terakhir berarti. Sudah terakhir ini. Nah, Kakak Ike mau kasih kesimpulan kah duluan? Bagaimana kalau Putri dulu? Oke, sayang duluan. Oke, kawan-kawan. Jadi balik ke topik hari ini itu kan tentang sebagai murid, kok buat apa dengan hidup ini toh? Nah, yang saya mau bilang sini, yang tong lihat apa yang sedang tong perhatikan tumpu hidup, apa yang sedang Tuhan buat di tumpu hidup, dan pastilah di tumpu hidup itu ada penderitaan. Ya toh, selama tong ada di dalam kehidupan ini pasti ada rasa-rasa tidak enak itu. Dan yang saya mau bilang ke kamu semua, kamu perhatikan, kalau kamu ada rasa menderita sekarang, kamu ada rasa terenak sekarang, kamu ada rasa kayak putus-putus asa gitu, kamu mengucap syukur untuk itu. Kamu mengucap syukur untuk rasa berat yang kamu ada rasa di kamu hidup. Karena itu artinya
Tuhan punya pekerjaan mau dinyatakan di kupu hidup. Amin. Begitu. Karena saya pernah mengalami itu. Dulu saya pernah menderita toh di dalam kegelapan, macam kayak lagi saya akan bilang, tapi kawan-kawan semua di sini maaf. Yang saya mau bilang adalah, kamu jangan fokus ke pekerjaan kegelapan itu, tapi kamu fokus ke bagaimana Tuhan dia sanggup untuk ubah kutuk jadi berkat. Betul. Gitu. Itu yang saya mau. Kamu terima itu bukan kamu fokus ke kegelapan. Orang yang melecehkan gini gitu. Jadi karena saya sudah pernah merasakan pelecehan dan juga pernah gara-gara pelecehan itu saya tahu tentang pornografi dan lain sebagainya. Dan di sini saya mau bilang kalau ketika saya mengalami penderitaan itu, ternyata Tuhan bekerja dan Dia membawa saya kepada tempat yang sekarang ini saya bisa bicara ini ke kamu, kalau kamu bisa bebas. Begitu. Jadi ketika kamu lihat apa kira-kira sekarang benang merah atau di kampung kehidupan, apa yang kira-kira sekarang saya alami, saya struggle sekali, ada masalah sekali nih, kayak yang tadi lagi kayak, saya kuliah nih bagaimana, saya mungkin harus kerja dulu, bagaimana ya Tuhan, begitu. Di saat itulah kau mulai percaya dan bilang, oke, sudah Tuhan, saya berhenti dengan saya punya, bikin saya diri berat ini, saya akan percaya ke kau, saya yakin kalau kau pasti akan menjawab sapu doa, saya akan lebih percaya kepada firman. Dan kamu tahu ketika kamu percaya dan berserah itu Tuhan Dia bekerja gitu. Jadi ada di Yohanes pasal 9 ayat 3 itu tentang orang buta yang Tuhan Yesus Dia kasih sembuh. Jadi dia murid tanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Terus Yesus bilang begini, bukan dia dan bukan juga dia orang tua, tapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang buta itu hidup begitu, supaya dia mata bisa terbuka begitu. Dengan dia percaya, dia punya mata, dia punya penderitaan itu bisa terbuka gitu. Jadi kalau ada penderitaan sekarang, kamu mengucap syukur. Coba ubah pola pikiran gitu. Itu yang saya lihat dari kesimpulan hari ini. Kakak bagaimana? Dari saya yang saya belajar dari kita punya pembahasan tentang sebagai murid saya bisa buat apa dalam hidup ini. Jadi pertanyaan ini sebenarnya dia bersifat reflektif. Berarti kita harus perlu merenungkan kembali sebagai murid apa yang saya bisa buat untuk saya punya hidup setelah saya terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat begitu. Hidup sebelum dan sesudah terima Kristus. Jadi waktu saya lihat kembali dan bagaimana Paulus dia menderita dalam dia punya pelayanan dan dia tetap bersukacita, dan saya lihat di sini kalau dalam saya punya kehidupan pribadi dengan keluarga ada banyak masalah sekali. Mungkin Putri tahu seperti dari hari setiap tahun kayak kenapa masalah tidak pernah habis, selalu saja ada. Dan kadang-kadang seperti saya bilang, sudah Tuhan, terserah Tuhan sudah. Kalau memang saya harus menderita ya biar itu terjadi sesuai dengan maksud Tuhan begitu. Jadi waktu saya menderita saya lebih kepada Tuhan, kalau ini kehendak Tuhan biar terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Dan waktu tarik lagi kembali ke sini tentang pelayanan ini, Paulus dia menderita untuk jemaat. Dan kita di sini, kita Putri dan saya, teman-teman di belakang layar dan mungkin teman-teman yang nonton, kita bisa lihat kalau apa yang kita bisa buat untuk kita punya komsel. Kita punya jemaat, kita punya mungkin ada komunitas lain di luar gereja yang kita pekerjaan, kita punya keluarga. Kalau kau punya kemampuan yang Tuhan taruh untuk bermain musik, mainlah musik dengan segenap hati untuk tim produksi begitu. Kalau misalnya kita punya kemampuan untuk bisa berbagi kebenaran buat orang lain, ayo kita pakai itu untuk bagi dengan sepenuh hati. Karena ada orang yang haus akan firman Tuhan, tapi dia belum pernah dengar. Bagaimana dia bisa dengar kalau tidak ada yang kasih tahu sama dia? Seperti begitu. Jadi dari sini saya melihat, saya bisa bilang kalau hidup ini adalah kesempatan. Wow, keren. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan karena itu beban, tapi karena kau mengasihi Tuhan. Karena kau mengasihi Tuhan. Seperti itu. Jadi selama tong hidup, mari kita terus melayani Tuhan, pancarkan Kristus punya karakter dalam tongpu diri, kau siapa di tengah-tengah dunia sosial, di pekerjaan begitu. Kau memilih untuk tetap ikut Kristus mengasihi. Dan waktu saya lihat di sini juga Yesus sudah mati, dia pergi, dia siapkan tempat untuk ketong yang nanti akan ketemu dengan dia. Dan waktu dia pergi, Paulus melanjutkan. Paulus sudah pergi, kita melanjutkan. Kita pergi, pasti ada orang lain juga yang melanjutkan. Dan kita ini hanya alat-alat yang Tuhan pakai. Ada masa, ada waktu yang Tuhan kasih untuk, oke, sekarang Putri dan Kakak Ike, kami dua punya waktu untuk bicara di depan sini. Nanti setelah kita dua, ada orang lain lagi melanjutkan. Pelayanan ini tidak pernah selesai, dia akan selesai waktu kau mati. Waktu kau selesai dari dunia ini.
Waktu kau selesai, nanti ada orang lain yang Tuhan pakai untuk melanjutkan itu. Ya. Jadi, yo. Seperti itu yang ya. saya dapat. Jadi semoga ini bisa jelas buat teman-teman yang nonton podcast ini, kan bisa tahu apa yang Tuhan mau lakukan dalam kampung hidup. Kan perhatikan apa yang kamu harus bikin dalam kampung hidup. Ya. Begitu, semoga ini jelas dan menjadi jawaban yang tepat buat kamu. Begitu. Baik, seperti begitu. Oke kawan-kawan, tadi itu Tong sudah bahas tentang Tong punya topik yaitu sebagai murid, kau buat apa dengan kau punya hidup ini. Yo, betul. Jadi kawan-kawan jangan kasih biar kebenaran yang kamu dapat hari ini tuh di kamu saja, kamu dengar saja, tapi kamu bagiakan. Bagiakan ke kamu keluarga, ke kamu punya komsel, ke kamu jemaat di gereja, kamu nenek, tete, mama, bapak, yo sahabat, teman kompleks, teman alumni dulu, begitu. Atau kamu musuh juga, bagiakan ya. Oke. Dan Pondok Podcast juga Tong punya sosial media, ada di TikTok, ada di YouTube, ada di Instagram dan Spotify. Nah, kawan-kawan juga kalau kamu rasa ada yang mau didoakan atau kamu mau bagi sesuatu yang kamu punya masalah begitu, kamu bisa DM di Tong Instagram, bisa komentar juga di YouTube, di TikTok juga kamu bisa komentar di situ. Supaya kita bisa doakan untuk itu. Nah, terus apa lagi Kakak? Kayaknya minggu depan masih ada syuting. Oh iya, betul. Minggu depan masih ada syuting. Betul. Dan nanti kan Tong punya episode yang akan datang di Tong Pondok Podcast.